Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Halo teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Salam, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Tuhan memberkati. Sebagaimana biasanya kita baca firman Tuhan yang diambil dari kitab Ulangan pasal 5 ayat yang ke-32. Pada hari ini, hari yang ke-146 tahun 2024. Dengan perikop orang Israel ketakutan pada saat perintah Tuhan mau disampaikan kepada umat Israel. Dengan nadnya adalah, maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Demikianlah firman Tuhan yang disampaikan oleh Musa. Kemudian bacaan pagi yaitu Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37 sampai 40 merupakan sambungan daripada khotbah Petrus setelah kedatangan Roh Kudus atau Roh Allah. Untuk malam yaitu 2 Korintus pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan 5. Hidup dengan beriman. Itulah yang ditentukan pada hari ini bacaan kita, baik pagi dan malam, dan juga sebagai harian. Sekarang kita coba untuk setback dulu ke belakang ya. Mengapa orang Israel takut? Nah, kemudian apa saja perintah dari Tuhan? Nah, Musa mengumpulkan seluruh bangsa Israel lalu berkata, "Saudara-saudara, dengarlah hukum-hukum Tuhan yang saya berikan kepadamu hari ini. Pelajari dan taati dengan setia." Waktu itu di Gunung Sinai, Tuhan Allah kita membuat suatu perjanjian, bukan hanya untuk leluhur kita, tetapi untuk kita dan seluruh umat manusia di dunia ini. Nah, kemudian dari api di atas gunung itu, Tuhan Allah kita mau berbicara langsung dengan kamu. Tetapi karena kamu takut pada api dan tidak berani mendaki gunung, maka saya pada waktu itu berdiri di depan dengan Tuhan untuk menyampaikan perkataan Tuhan
kepadamu. Nah, itulah. Jadi waktu di Gunung Sinai itu api menutupi semua gunung. Jadi sangat besar. Nah, ini sangat ditakuti oleh bangsa Israel. Kalau dengan api ini, waduh, kami ini bisa mati nih. Nah, maka di situ Musa ada berdiri di depannya. Nah, dengan ketakutan bangsa Israel, ya. Nah, maka mereka mengatakan, kami percaya pada Musa, katanya. Dan apa yang disampaikan oleh Allah kepada Musa, kami akan turuti. Itulah. Nah, kemudian kalau kita lihat perintah daripada Tuhan, ya, demikian. Tuhan memaklumkan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari Mesir, tempat kamu diperbudakan. Tuhan menyampaikan hal-hal yang harus ditaati dan dilakukan oleh semua umat Israel, bahkan umat manusia di dunia ini. Demikian bunyinya. Jangan menyembah ilah lain. Sembahlah aku saja. Jadi waktu itu ada 10 perintah Tuhan yang disampaikan, ya. Yang pertama, jangan menyembah ilah lain. Sembahlah aku saja. Ini jadi tiada Tuhan selain Allah. Itu kira-kira, ya. Kemudian yang kedua, jangan membuat bagi dirimu patung yang menyerupai apa saja yang ada di langit, di bumi, atau di dalam air, atau di bawah bumi. Jangan menyembah patung semacam itu, karena aku Tuhan Allahmu, dan tak mau disamakan dengan apapun. Ini perintah yang kedua, ya. Perintah yang ketiga, jangan menyebut namaku dengan sembarangan, ya. Di tengah jalan kita berteriak-teriak, ya, Allah Akbar, itu nggak boleh. Sebab aku Tuhan Allahmu menghukum siapa saja yang menyebut, ya, namaku yang tidak pantas. Nah, inilah yang ketiga. Kemudian yang keempat, rayakanlah hari Sabat dan hormatilah sebagai hari yang suci, sebab akulah Tuhan Allahmu yang menentukannya kepadamu. Kamu kuberi 6 hari untuk bekerja, tetapi hari yang ke-7 adalah hari istirahat yang khusus untuk Tuhan Allahmu, ya. Dan pada hari itu tak seorang pun boleh bekerja, baik kamu, anak-anakmu, hamba-hambamu, ternakmu, atau orang asing yang tinggal di negerimu. Hamba-hambamu harus istirahat seperti kamu sendiri. Ingatlah bahwa kamu dahulu diperbudak di Mesir, lalu dibebaskan oleh Tuhan Allahmu dengan kekuatan besar. Sebab itu kamu kuperintahkan
untuk merayakan hari Sabat. Nah, kalau kita ya kira-kira hari Minggu memang istirahat semua di situ ya. Nah, mungkin kalau Advent hari Sabtu. Nah, bagi teman-teman Muslim hari Jumat ya. Nah, yang kelima, hormatilah dan peliharalah ayah dan ibumu. Itulah perintah Tuhan Allahmu, supaya kamu sejahtera dan panjang umur di negeri yang akan kuberikan padamu. Wah, ini jadi orang tua hormati dan peliharalah katanya. Karena orang tua itu pasti tua. Pasti nanti mungkin sudah bungkuk, sudah tidak bisa lagi ambil makan sendiri, tidak bisa mandi sendiri. Makanya wajib dikatakan anaknya itu peliharalah. Ya, itu yang kelima. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Dan yang kesembilan, jangan memberi kesaksian palsu tentang orang lain. Bersaksi palsu ya. Sama dengan itu mungkin berdusta ya. Jangan berbohong. Kemudian yang ke-10, jangan menginginkan kepunyaan orang lain, rumahnya, tanahnya, istrinya, hamba-hambanya, ternaknya, atau apa saja yang dimilikinya. Artinya jangan menginginkan, artinya kita iri atau cemburu atau ingin memilikinya secara tidak baik-baik ya. Nah, ini yang pernah dilakukan oleh Raja Ahab ya. Dia menginginkan kebun anggur Nabot ya. Dan dipengaruhilah istrinya Isabel ya. Ya. Karena Nabot tidak mau menjual. Itu adalah harta warisan atau pusaka. Dia tidak mau menjual. Dilaporkan ke istrinya Isabel ya oleh Ahab. Wah, udah tenang kamu, saya akan bisa. Akhirnya apa yang terjadi? Dibuatlah 2 orang saksi ya. Nah, melanggar nomor 9 tadi, jangan memberi kesaksian palsu tentang orang lain. Dibuatlah 2 orang saksi di depan umum mengatakan bahwa Nabot menghina raja. Ada 2 saksi. Maka Nabot dihukum mati ya oleh masyarakat karena sudah ada 2 saksi yang diciptakan oleh Isabel. Akhirnya Nabot mati, udah ambillah kebun anggurnya. Diambillah kebun anggur itu ya dari Nabot. Nabot sudah mati. Tuhan marah. Akhirnya apa yang terjadi? Ahab mati mengenaskan, bahkan ya dijilatin anjing darahnya. Isabel juga mati mengenaskan, dijatuhkan dari rumahnya di atas ya. Dan semua anak-anaknya mati. Keluarganya pun ikut mati. Nah, itulah karena menginginkan milik orang lain yang dengan tidak baik. Nah, itulah perintah yang diberikan oleh Tuhan sekarang. Nah, kemudian mengapa orang Israel tadi takut? Nah, waktu seluruh gunung menyala ya, dan mendengar suara dari kegelapan, nah itu tadi suara Tuhan itu, semua pemimpin sukumu dan pemukamu dari masyarakat datang kepada saya. Masyarakat Yahudi berkata, Tuhan Allah kita telah menunjukkan kebesarannya ya, keterbiasaannya, kebesaran dan keperkasaannya ya, dan menunjukkan dengan api.
maka kami sangat takut. Nah ini jadi Israel melihat api itu yang menyala, semua gunung menyala dan keluar suara dari kegelapan, mereka takut waktu diturunkannya perintah Tuhan, ya. Nah, maka kami sangat takut bila melihat dan mendengar langsung suara Tuhan. Ini pernyataan daripada masyarakat Yahudi Israel. Kami sangat takut bila mendengarkan langsung suara dari Tuhan, katanya. Nah, bahkan mereka bertanya, apakah ada hidup manusia bila langsung berhadapan dengan Tuhan? Nah, ini. Nah, makanya Tuhan datang ke dunia tidak langsung. Dia, ya, mengutus anaknya sebagai manusia supaya manusia tidak binasa. Karena kalau Tuhan langsung datang, tidak akan tahan manusia, mati semua, ya. Makanya dia menciptakan anaknya atau mengutus anaknya, dan dia sebagai Tuhan, ya, datang ke bumi. Nah, jadi inilah karena tidak kuat, ya, manusia bila bertemu langsung, berhadapan langsung dengan Tuhan. Nah, sehingga rakyat atau masyarakat Israel, Yahudi mengatakan, kami mohon supaya jangan nyawa kami dipertaruhkan dengan api yang dahsyat itu yang bisa membinasakan kami. Oh, itu permohonan daripada masyarakat Yahudi. Nah, maka pergilah Musa, dengarkanlah segala apa yang dikatakan Tuhan Allah kita, lalu sampaikan kepada kami apa yang dikatakannya. Kami akan mendengar dan taat. Wah, ini pernyataan daripada masyarakat. Karena mereka takut, maka dibiarkanlah Musa lah sebagai perantaran kami. Kami akan mendengarkan dan taat. Wow. Ini Tuhan berkata kepada saya, kata Musa. Jadi Tuhan berbicara dengan Musa, ya. Aku telah mendengar apa yang dikatakan bangsa itu, dan benarlah kata mereka. Coba kalau mereka selalu berperasaan demikian dan selalu menghormati aku dan mentaati semua perintahku, ya, sehingga mereka dan keturunan mereka sejahtera untuk selama-lamanya. Jadi ini Tuhan berbicara kepada Musa. Saya sudah mendengarkan kepada bangsa itu bahwa mereka ketakutan. Itu baik, kata Tuhan. Nah, jadi apabila mereka taat dan setia kepadaku, akan sejahtera selama-lamanya. Wah, ini janji Tuhan, ya. Sejahtera selama-lamanya. Maka Tuhan mengatakan kepada Musa, pergilah sekarang, ya, dan suruh mereka kembali semua ke kemahnya. Nah, jadi tidak lagi berhadapan langsung dengan Tuhan, ya, di kaki gunung itu, di gunung itu, ya. Mereka disuruh pergi semua ke kemahnya. Nah, tetapi engkau Musa, kembalilah ke sini, ya. Di sini bersamaku, kepadamu akan kuberikan segala hukum dan perintahku. Itulah hukum dan perintah Tuhan itu diberikan kepada Musa, yang dengan 2 loh batu, ya, ditulis di sana semua. Itulah langsung tulisan daripada Allah, ya. Perintahnya langsung ditulis di dalam loh batu, itu langsung karya Tuhan. Hanya itu.
Dan yang lain tidak ada yang langsung bisa nama. Hanya 10 perintah itu yang langsung ditulis oleh Tuhan. Nah, ajarkanlah mereka supaya mereka mentaatinya di negeri kuberikan kepada mereka. Musa pulang dan berkumpul bersama masyarakat Yahudi dan mengatakan pesan Allah. Jadi waktu Musa udah pulang dari menghadap Tuhan Allah, dia memberikan pesan. Saudara-saudara, taatilah dengan setia segala yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya. Jangan langgar satu pun dari perintah-perintah itu. Itu yang disampaikan oleh Musa. Supaya kamu sejahtera dan dapat menetap di negeri yang akan kamu diami. Itulah ayat inti hari ini yang bisa kita lihat, ya. Nah, maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Wah, ini ya ayat hari ini. Dan sebagai lengkapnya dikatakan adalah, maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Itulah. Ya. Dengan takutnya orang Yahudi atau Israel apabila berhadapan langsung dengan Tuhan dalam memberikan perintah, maka masyarakat Yahudi membenarkan, pergilah Musa, menghadaplah kepada Tuhan, terimalah apa yang disampaikan, kami akan mentaatimu, kata mereka. Nah, sehingga begitu Musa pulang dan keluarlah ayat hari ini, disampaikan oleh Musa kepada mereka yang berbunyi, maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ya. Nah, jadi 10 hukum Tuhan tadi, ya, jangan sampai dilanggar. Nah, seperti kita lihat, siapa yang melanggar hukum itu, akibatnya kematian. Ya. Nah, seperti Ahab ingin memiliki harta orang lain dengan tidak wajar, hukumannya diterima. Dan banyak contoh-contoh lain. Ya. Hormatilah orang tuamu dan peliharalah. Nah, ini terjadi kepada Absalom, ya, yang mau mengkudeta orang tuanya. Bahkan gundinya pun ya dipermainkan, ya, ditontonkan kepada orang lain. Dan kalau ada orang mau menghadap Daud, ya, dikatakan, udah di sini aja, saya akan memutuskan. Padahal Daud sebagai raja. Nah, akhirnya dia mati mengenaskan, ya, tersangkut rambutnya di pohon waktu dia dikejar. Akhirnya mati ditusuk oleh Joab, ya, yaitu keponakan daripada Daud sendiri, karena anak daripada adik perempuan daripada Daud. Nah, itulah ayat hari ini yang bisa kita dapat, yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel. Nah, sekarang kita masuk dalam bacaan pagi, ya. Bacaan pagi Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 37-40. Nah, ini
khotbah Petrus yang sangat menggelegar kepada bangsa Israel setelah dia menerima roh Allah waktu mereka berkumpul di satu tempat bersama semua rasul-rasul dan termasuk Maria, ibunya Yesus dan saudara-saudaranya, dan juga 2 orang calon rasul waktu itu, Matias dan Yusuf. Tapi setelah diundi, diputuskanlah Matias menjadi rasul ke-12 bersama mereka. Nah, apa kira-kira khotbah Petrus? Ya. Nah, jadi seperti disampaikan kemarin, ya, mendengar khotbah Petrus, mereka gelisah. Nah, jadi rakyat Israel itu gelisah begitu mendengar khotbah Petrus, ya. Lalu bertanya kepada rasul-rasul, ya, saudara-saudara, kami harus berbuat apa? Wah, ini yang disampaikan oleh para bangsa Yahudi yang ya memang sudah, mungkin ada yang sudah mau percaya, ada setengah-setengah, dan ada yang sama sekali tidak percaya, ya. Maka Petrus mengatakan, bertobatlah dari dosa-dosamu, ya, dan hendaklah kalian dibaptis. Nah, jadi harus dibaptis atas nama Yesus Kristus, ya. Nah, kalau baptisan kudus itu selalu dalam baptisan atas nama Allah, Yesus Kristus, Roh Kudus. Sebenarnya itu satu semua, bukan 3. Tapi ya karena demi yang diperjanjikan, dan memang itu merupakan aturan, karena Yesus mengatakan tidak ada sampai ke Bapa di surga tanpa melalui aku. Akulah jalan dan hidup. Ya. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Padahal Bapa sendiri adalah Dia. Karena tahu apa yang dipikirkan oleh Bapa, dan Yesus juga mengetahui. Bapa berada di dalamnya dan Yesus berada di dalam Bapa. Jadi mereka satu kesatuan. Suatu konsepsi sistem. Allah, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Suatu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Hanya perlakuan yang berbeda, ya. Kalau dia sudah berkuasa di tahta kerajaan surga jadi satu. Tapi dia di dunia dibuatlah suatu perlakuan sebagai manusia. Kemudian setelah dia pergi, dibuatlah satu lagi perlakuan sebagai roh yang bisa berbicara kepada semua orang. Ya. Nah, jadi di sini dikatakan tadi bahwa kamu harus bertobat dan hendaklah kalian dibaptis atas nama Tuhan Yesus Kristus, supaya dosa-dosamu diampuni dan menerima hadiah Allah, yaitu Roh Allah yang Maha Kudus. Jadi ada 2 hadiahnya. Begitu kita dibaptis, dosa kita diampuni dan jadi pewaris kerajaan surga. Dan juga ya, Roh Allah akan berada pada kita. Nah, dengan khotbah Petrus, maka banyak orang Yahudi yang percaya. Coba kita lihat. Begitu dahsyatnya pengaruh daripada Roh Kudus pada hari itu, ya. Sehingga lalu mereka dibaptis, dan pada saat itu ada jumlah mereka 3.000 orang. Dengan tekun belajar terus dan berdoa, berkumpul bersama rasul-rasul. 3.000 orang dibaptis, ya. Nah, itulah hebatnya pekerjaan daripada Roh Kudus melalui rasul-rasulnya. Kemudian bacaan malam diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 1 sampai dengan yang ke-5. Dengan perikopnya, hidup dengan beriman, ya. Nah, ini adalah merupakan surat daripada Paulus, ya,
yang kedua ke jemaat Korintus. Hidup beriman, katanya. Paulus menyampaikan semacam pesan, ya. Dikatakan bahwa kami tidak putus asa sedikit pun, ya. Kami secara lahir semakin bertambah rusak, dikatakan. Jadi secara lahir bertambah rusak karena makin tua, makin hancur, ya. Namun, secara batin kami jadikan baru setiap hari. Berarti ini ada hubungan dengan baca firman setiap hari. Jiwa kita diperbaharui. Tidak mengenal berapa usiamu, berapa umurmu, apa penderitaanmu, bagaimana penyakitmu. Tidak boleh dipengaruhi. Baca firman Tuhan itu tetap. Ini dikatakan oleh Paulus, ya. Dikatakan tadi bahwa kami tidak putus asa sekalipun kami secara lahir semakin bertambah rusak, katanya, ya. Namun secara batin kami dijadikan baru setiap hari. Ini bukan main, ya. Kesusahan yang kami alami, katanya, akan, ya, menghasilkan kebahagiaan yang luar biasa dan abadi. Jadi kalau sudah beriman itu, ya, kesusahan yang dialami akan menghasilkan, ya, kebahagiaan yang luar biasa dan abadi. Ini kata Paulus, ya. Sebab Paulus mengatakan rumah yang kita diami ini akan dibongkar oleh Allah. Nah, rumah yang kita diami saat ini akan dibongkar Allah. Mana rumah yang kita diami itu? Ya tubuh kita. Tubuh kita adalah rumah kita. Tempat jiwa, hati, dan kekuatan kita. Ini akan dibongkar oleh Allah. Nah, kemudian Allah akan menyediakan kita rumah baru. Di mana? Di surga. Berarti setelah kita mati. Ataupun sebelum kita mati. Nanti diperbaharui. Dirubah. Di rumah baru, ya. Jadi, ya, rumah baru itu kita diami selama-lamanya. Yaitu tubuh kita, ya, yang bisa susah ini, ya, akan diperbaharui oleh Allah, ya, menjadi rumah yang tahan selama-lamanya, ya. Dan itulah di surga. Nah, jadi apabila kita beriman kepada Allah, tubuh kita dibongkar dan dibuat oleh Allah menjadi rumah baru, rumah kita, ya. Jadi artinya rumah baru kita itu, ya, mungkin nanti Allah sendirilah yang tahu, ya. Tapi tempat jelas itu adalah tempat daripada roh kita, jiwa kita, tubuh kita, yang saat ini kita pakai rumah kita adalah yang bisa susah, bisa dirusak oleh orang. Tapi rumah baru nanti diciptakan adalah utuh selama-lamanya. Itulah nanti tempatnya di
the news of Jerusalem. Ya. Nah, jadi semua yang beriman akan berada di tempatnya. Bukan yang beragama. Bukan yang beragama. Yang beriman, apapun agamanya. Apakah Kristen, Islam, Buddha, Hindu, Konghucu, ya, Katolik. Silakan. Ya. Tapi tidak dikatakan bahwa Kristen masuk surga, Islam masuk surga, Katolik masuk surga, Konghucu masuk. Tidak. Yang beriman akan diciptakan rumah baru oleh Tuhan. Dan itu hanya Tuhan sendiri yang menentukan. Kapan itu terjadi? Nah, bagi Tuhan sudah dekat. Tapi bagi kita bisa lama. Kenapa? Karena ya, 1 hari bagi Tuhan, bagi kita 1000 hari. Jadi tahun 2000 ini baru 2 hari. Baru mau hari ketiga. Nah, jadi baru 2 hari bagi Tuhan. 2024 ini baru 2 hari lebih 24 tahun. Setelah tahun 3000 baru 3 hari. Nah, hari keberapa? Apakah hari ke-7? Kita tidak tahu, walau-walau. Itu adalah kuasa Allah. Maka Salomo mengatakan, kita tidak bisa memahami apa kehendak Tuhan. Tapi kita memahami apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Demikianlah bacaan firman Tuhan pada hari ini. Semoga hari ini lebih baik dari yang kemarin. Tuhan memberkati. Amin.